Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Memang punya kita tentu di pagi yang sangat cerah dan berbahagia ini ya. Pagi-pagi kita sudah melanjutkan aktivitas yang mungkin tadi malam sempat tertunda, tapi jangan lupa diselakan dengan olahraga. Kira-kira 10-15 menit baru kita untuk beraktivitas ya. Sarapan apa pagi ini ya sih? Kalau lihat dari Mang Cek Didi pagi hari ini sudah happy nian, sudah bahagia nian. Jangan. Pasti sandwich. Wow, luar biasa. Sandwich aku tuh ini regal namanya. Wow. Dan ini luar biasa sekali Mang Cek Wicek karena sesaat lagi, sebentar lagi, dan hari ini bukan sebentar lagi ya, tanggal 24 Oktober 2023 kita memperingati Hari Dokter Indonesia. Nah, kalau di tahun 2023 ini Mang Cek Didi temanya memperkuat ikatan tradisi luhur, bersatu dan mengabdi untuk rakyat Indonesia. Baik, dan tentunya sudah sangat pas sekali kita hadirkan narasumber kita live dari Studio 2 PAL TV, Asi dan Didi Valdian untuk ngereungi pemirsa dengan tema Hari Dokter Indonesia bersama ID Palembang menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ini bersama Dr. Zulkhair Ali, SPPD KGH Finasim atau selaku Ketua Umum ID Cabang Palembang. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, Dokter. Salam sehat. Tetap sehat, semangat ya. Wah, betul. Dok, ini angka banyak gelar dokter, SP, penyakit dalam ya, Dok, dan lain sebagainya. Kita D1 beda lulus nih. Bagaimana itu sih? D1 beda lulus. Betul. Dok, kita cek biasa, Dok, perkenalan dulu, lebih dekat. Mungkin orang taunya Pak orang kan dikenal dokter di luar itu kan Pak Zulkhair, bukan Pak Alinya. Pak Ali ada lagi, Ali Gani dan lain sebagainya. Ini dikenal di Palembang Dr. Zulkhair penyakit dalam. Asli orang mana, Dok, kita? Aku wong dusun sini lah, dekat OI sini. OI tepatnya di Sri Bandung namanya, di pesantren itu. Betul. Nah, itu. Cuman aku lahirnya di Riau. Di Riau. Oh, di Riau. Karena wong tua bapak wong Riau, ibu wong Sano, lahirnya itu di Riau. Di Riau. Cuman sejak SMA tahun 75 aku di sini. SMA di sini, SMA 1, FK di sini, kawin di sini, beranak di sini. Iya. Mudah-mudahan meninggal juga di sini. Kita langsung dicatat malaikat untuk umur yang panjang. Umur yang panjang. Tapi tetap di Palembang. Tetap di Palembang ya. Oke, Dok, karena kita di sini bukan ngebahas masalah penyakit dalam, tapi ini adalah masalah umum di ID karena kita memperingati Hari Dokter Indonesia. Kalau kegiatan-kegiatan kita, Dok, di Hari Dokter Indonesia itu banyak. Jadi sekedar untuk informasi dulu, di Ikatan Dokter Indonesia itu ada 2 hari yang kita adakan. Yang pertama Hari Bakti Dokter Indonesia, itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 28 Mei. Betul. Kenapa demikian? Karena Hari Kebangkitan Nasional itu kan kita ketahui itu diadakan oleh dokter-dokter Indonesia, Cipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohusodo, itu kita peringati. Kemudian puncaknya itu Hari HUT ID, hari ini 28 Oktober. Jadi kegiatan kita itu sudah mulai dari bulan Mei kemarin. Jadi biasanya kita ada bakti sosial, penyuluhan, kemudian edukasi kepada masyarakat, edukasi stunting, itu ke beberapa tempat. Dan nanti insya Allah bersama ID wilayah Sumsel pada hari 28 nanti, 28 Oktober hari Sabtu, kita akan mengadakan bakti sosial di Kamangiwa. Dan puncaknya lagi 25 November kita akan mengadakan pertemuan ilmiah tahunan itu khusus untuk anggota ID. Baik, Dok. Jadi memang untuk ID ini berarti dokter udah berapa tahun, Dok, pegang sebagai ketua ID? Ketua ID. Nah, ini kalau untuk ID Palembang ya aku sudah dua kali. Dua periode. Dimulai mulai 2000 berapa dulu lupa. Ini baru yang tahun kedua. Iya, betul. Sebelumnya 3 tahun, kami setiap 3 tahun. Nah, itu. Nah, cuman mungkin bisa juga masuk rekor muri. Karena batasan ketua ID ini kan cuma 2 kali. Aku sempat 4 kali jadi ketua ID. Di Palembang? Pertama di Oki dulu. Di Oki. Tahun 89, lama itu sebelum Masehi itu ya. Kemudian aku tahun 1998 pernah ketua ID Bengkulu. Bengkulu. Jadi kemana aku pindah tugas, galak disuruh jadi ketua ID. Betul. Jadi yang keempat kali. Mudah-mudahan jadilah. Ya. Tapi belum pernah jadi bupati. Masih jadi ketua ID.
Dosa dok. Dosa saro. Biar jadi ketua ID be. Iya. Iya, ngobati wong be dok. Aku sering ngomong, nah ini dokter pacak jadi bupati. Betul. Tapi bupati tidak pacak jadi ketua ID. Oke. Jadi memang banyak sekali ya dok rangkaian kegiatan-kegiatan Ya. kita di Hari Dokter Indonesia. Nah kalau peran kita dewek nih dok untuk meningkat ke pelayanan kesehatan Ya. di Kota Palembang, khususnya di momen kita ini. Ya baik. Jadi kita sadar bahwa kita adalah salah satu komponen untuk pelayanan kesehatan ini. Jadi ada dokter, ada tenaga kesehatan yang lain, Ya. perawat, bidan itu ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana. Iya, Nah, semuanya itu kan tergabung dalam kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. betul. Dan sebagian besar pelayanan kesehatan itu kan dikelola oleh pemerintah dan swasta. Jadi bukan perorangan seperti ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta. Nah, kita berada di situ. Nah, kita sebagai dokter biasanya sering dianggap sebagai leader kesehatan. Orang cari itu kan cari dokter, jarang cari aku nak nyari misalnya gitu, bukan ya. Iya. Sampai sekarang kita berobat itu masih cenderung mencari dokter. Dokter A misalnya ada di rumah sakit B, aku ke rumah sakit B. Nah, jarang sekarang, walaupun di Jakarta orang sudah mencari rumah sakit sekarang. Iya. Tapi kita di Palembang ini masih terutama nyari dokter. Betul. Dan sebetulnya kita itu bukan leader, kita mitra. Sama-sama kedudukan kita, perawat, tenaga-tenaga yang lain itu adalah kolaborasi bersama untuk meningkatkan pelayanan. Iya. Nah itu, jadi sesuai dengan tema tadi, tema ikatan HUT ID sekarang ini kan yang pertama kan meningkatkan tradisi luhur. Betul. Tradisi luhur dari dokter ini paling tidak ada 7 itu yang termaktub dalam sumpah dokter, Ya. dalam etik dokter ya, yang dipandu oleh etik kedokteran. Ya. Apa dia? Tradisi luhur itu adalah profesional. Bahwa kita harus mengobati orang itu dengan profesional, tidak boleh dengan setengah-setengah, main-main, coba-coba, itu tidak boleh, profesional. Oleh sebab itu kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Iya. Bahkan tadi kan ditanya soal gelar, sebenarnya gelar itu tempel-tempelan baik. Iya. Intinya adalah bahwa dokter itu tidak boleh berhenti belajar. Jadi kalau nak ditanya pendidikan yang paling panjang di profesi itu adalah pendidikan dokter. Bayangkan untuk jadi dokter baik 7 tahun kan, sarjana lain 3,5 tahun. Betul. Baru jadi dokter. Belum Baik, spesialis. spesialis 5 tahun. Betul. Sudah spesialis, nak subspesialis 10 Iya. 3 tahun. Jadi tidak lama setelah itu meninggal kan. Jadi Jangan dok. Jadi kira-kira, dan itu pun setelah jadi subspesialis, kalau dia tidak melakukan pendidikan telaah dewek, dia akan ketinggalan. Betul. Nah, jadi itulah istilah profesional tradisi luhur tadi. Oke. Kemudian yang kedua, tradisi luhur itu saling menghormati. Menghormati yang sama-sama dokter, menghormati guru, itu masuk seluruhnya dalam sumpah dokter. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah mengutamakan pasien. Iya. Jadi mungkin bukan hanya di sinetron itu terjadi, kadang-kadang Iya. anaknya lagi kawin atau dipanggil lagi menghadiri kondangan kan sering kan? Ada dok. Ah, tiba-tiba ada keadaan gawat darurat. Betul. Itu kita karena terikat dalam tradisi luhur itu, sumpah dokter itu, Iya. kita harus hadir gitu. Betul. Aku sering melihat kadang-kadang baik itu dokter maupun perawat, anaknya sakit di rumah, kalau dia sudah tugas jaga ya terpaksa ditinggal. Iya. Nah, yang seperti itulah yang ingin kita jaga supaya tujuannya cuma satu, sesuai dengan tema tadi, untuk masyarakat Indonesia. Betul. Iya. Oke dok. Jadi dok kalau ngomongin di struktur organisasi kita Iya. ID Iya. Kota Palembang khususnya, Iya. ini banyak deh dok. Yang mana? Jumlah dokter ya? Kalau kita di sini lebih dari 2.000, Wah 2.000. termasuk Mhm. yang cukup banyak untuk di daerah perkotaan. Dia kan sebetulnya standar dokter itu 1:1000. Ya. Ya. 1.000 masyarakat, walaupun itu juga susah, masih jadi tanda tanya. Dulu 2.500. Berarti untuk penduduk Palembang 1,6 itu sudah lebih. Oke. Nah, aja yang sekarang ini kan dokter itu kan bukan hanya dokter, lebih spesifik gitu ya. Ada dokter umum, sekarang istilahnya dokter, bukan dokter umum lagi, dokter. Ya. Ada dokter spesialis. Akhirnya pas dibagi-bagi itu terasa ada banyak yang kurang gitu ya. Oke. Itu. Belum lagi kalau kita lihat kabupaten-kabupaten di sekitar kita. Nah, karena bagaimanapun
Yang namanya dokter itu sama dengan semut. Oke. Ada gulo, ada semut kan? Ada gua Betul. ada. 2000 dokter ya. 2200-an, Di Kota Palembang. iya. 2200. Ada yang nekak bantah dak, Dok? Selalu ada, selalu ada. Sama Namanya, cak ini, Bu. Iya. Nekak Ida bantah. sama Dokter Zuhair Ida. Oh, iya. ada anak limo, ada baik gitu kan, itu biasa. Tapi Ada benyemelon. kalau aku menilai bahwa wong ngangkat aku jadi ketua ini sebenarnya bukan untuk apa-apa, untuk melayani dia. Betul. Jadi, Oh, jadi kami itu tidak ganti istilah lebih tinggi, lebih. Kalau kita sama yang baru tamat baik, kalau dia sudah jadi anggota ID, kami berkelakar cak biasa, karena itu kawan gitu, sejawat Betul. itulah. Sejawat. Dok, kita Sejawat sedikit Ya. compare lah ya, Dok, dengan kemarin jabatan Dokter Zulkhair yang sudah di Bengkulu, Iya, di iya, mana tadi di Iya, kabupaten yang lain Kayagung sebagainya. gitu ya. Oke, Kayagung. Nah, kita ke kota besar lainnya, Dok. Misalnya Iya. ID Bandung, Iya. ID Jakarta, Semarang. Nah, dibanding dengan kita, Dok. Ya. Apakah kita ada kekurangan nggak sih, Dok, atau susah kolaborasi dengan pemerintah atau support dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan ini? Kalau kita di sini, malah kadang-kadang support dari pemerintahan itu berlebihan. Kadang-kadang aku malu dewek gitu ya. Karena aku kan ID cabang Palembang. Iya, Kita kolaborasi dengan wali kota gitu ya. betul. Nah, kalau kita di Palembang ini bukan hanya dengan wali kota, Mhm. bahkan dengan gubernur bae, itu kita sangat aktif untuk Iya, bekerja sama begitu ya. Jadi kadang-kadang aku malu dewek itu tuh, kita ini kan level gitu kan level kota gitu ya, bukan level provinsi gitu. Iya. Tapi karena kita punya anggota yang sangat banyak dibandingkan dengan kawan-kawan yang kabupaten lain itu, dan kita kan ada level ID wilayah istilahnya. iya. ID wilayah itu provinsi. Cuman ID wilayah itu tidak punya anggota. ID wilayah itu anggotanya adalah ketua ID cabang gitu. Oke. Nah, jadi otomatis kami sering kerjasama dengan ID wilayah karena di ibu kota provinsi ya bahu membahu untuk bekerja sama dengan gubernur gitu Oke. ya. Nah, itu di segala bidang pelayanan gitu. Bahkan gubernur kita itu mengajak bukan hanya dokter. Kemarin dia ngajak IID, Mhm. Ikatan Istri Dokter. Oke. Dia ngomong kenapa? Karena masalah stunting terutama. Stunting itu kan lebih banyak ibu-ibu. Kalau ikatan istri dokter yang diajak, dia akan lebih mudah ke rumah tangga. Gitu. Itu dasar mereka. Ini, Dok, duta stunting. Duta stunting. Iya, karena semekut ya, semeter kotor. Dok. Semeter kotor, Dok. Bener. Uang rendah itu belum tentu stunting. Betul. Karena apa? Habibie itu kan rendah kan? Iya, bener. IQ-nya bukan main. Nah, jadi- Aku kalau tidak setinggi Pak Zulkhair ini, aku lah akpol. Iya, dokter, kita break sebentar. Iya. Dan Cak biasa pemirsa Halo Palembang, mudah-mudahan ini obrolan kita mengenai dokter Ikatan Dokter Indonesia, apa be perannya dan kegiatan yang lainnya. Kita bakal lanjut lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang dan masih dengan Hari Dokter Indonesia bersama ID Palembang menuju pelayanan kesehatan kita yang lebih baik. Ini Dr. Zulkhair Ali, SPPD KGH Finasim, dan kita undang langsung ini selaku Ketua Umum ID Cabang Palembang. Dok, Betul. intermezzo deh dok, dengan lagi profesor ini dok. Tidak tahu. Belum. Soalnya ini, dia itu ada 2 jalur di kedokteran itu, di FK rumah sakit itu ada jalur yang Diknas, Iya. nah itu FK. Betul. Ada jalur Kementerian Kesehatan. Nah, aku ini kebetulan jalur Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi kalau jalur Kementerian Kesehatan ini untuk kita di Palembang itu belum ada yang jadi profesor. Oh. Makanya adik-adik aku lah jadi profesor kalau termasuk Prof Yono gitu kan, itu adik-adik gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, untuk di universitas yang lain di UI, di Gajah Mada itu sudah banyak yang dari ini. Kita di sini mungkin prosedurnya belum. Betul. Jadi doa kebaiklah. Dok, aku ndak coba jalur wong dalam, Dok. Beda. Oh, Ini beda ya? dokteran. Oh, Iya. Ini dok kemarin tiba-tiba asing upload lah wisuda. Kapan kuliahnya? Dok?
Susah. jalur wong dalam tadi. Baik. Baik. Nah dok, kita ini kan Iya. masih ngomongin sesuai dengan tema kita untuk Iya. meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya Iya. untuk di Kota Palembang Iya. ini. Nah tadi dokter juga sudah bilang bahwa pemerintah kita ini sangat-sangat mendukung Iya. sangat-sangat mendukung untuk pelayanan kesehatan kita. Nah kalau menurut dokter adakah ide langkah konkret atau program-program khusus untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan Ya, kesehatan ini? Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ID itu secara organisasi Ya. tidak langsung melakukan pelayanan. Betul. Oke. Tapi ID mempunyai kewajiban untuk membina anggotanya agar melakukan pelayanan Baik. yang baik. Jadi yang betul-betul sesuai dengan prosedur dan etik. Etik. Dan kita di profesi itu, organisasi profesi itu ciri khasnya adalah bekerja sebagai etik ya. Kenapa? Karena sebagai seorang dokter dia itu dipercayai oleh masyarakat, oleh pasien untuk menangani kesehatan yang bersangkutan. Bayangkan kita kalau kita pergi ke tukang jahit Betul. atau pergi ke salon gitu ya, mempercayakan misalnya model rambut aku ke tukang salon itu ya. Nah, itu percaya gitu. Nah, apalagi ini masalah ngomong tuh masalah kesehatan, masalah hidup mati. Betul. Tidak jarang kadang-kadang pasien itu tidak jadi berobat gara-gara dokternya lagi pergi misalnya gitu ya. Iya. Nah, itu karena masalah kepercayaan itu tidak sederhana dan itu yang harus kita jaga. Oleh sebab itu ID sebagai organisasi ingin membina kawan-kawan itu tadi tradisi luhur, kemudian bersatu karena tanpa persatuan susah sekali tujuan itu akan tercapai. Dan yang ketiga tadi pengabdian ya. Jadi pengabdian ini yang kadang-kadang jarang dilihat oleh dokter sendiri maupun oleh masyarakat sendiri. Ya. Orang sering menganggap bahwa dokter itu adalah bisnis, bahwa kita melayani kita akan dapat salary upah atau apa gitu ya. Sebetulnya tidak sesederhana itu. Ya. Jarang orang tahu bahwa dokter itu melayani kadang-kadang tanpa pamrih sama sekali. Betul. Sebagai contoh sederhana, waktu kemarin kan tadi kita ngobrol soal pandemi, soal COVID itu ya. Kalau kita bicara tentang hidup mati kita, berapapun kita dibayar, kita tidak akan mau gitu. Kita berpanas-panas, pakai hazmat itu. Iya. Kita sejam baik kita tidak tahan, pakai masker itu bukan main beratnya kan. Betul. Tapi itu yang harus dilakukan oleh dokter, karena tanpa itu nyawanya akan terancam gitu. Iya. Dan Garda dia depan. di depan ya itu. Dan dia harus melaksanakan, dia harus mengobati pasien ya. Bahkan kadang-kadang pasien sering salah duga. Karena misalnya kenapa dokter tidak datang-datang gitu ya. Iya. Kalau setelah masuk ke dalam ruangan rawat itu tidak pernah ketemu dengan dokternya. Karena memang betul-betul oleh baik itu oleh WHO, oleh pemerintah, dokter itu bekerja dengan batasan-batasan yang tertentu sehingga nyawanya juga terjamin. Betul. Jadi kalau memang tidak sangat penting, yang bisa dilihat kita pakai CCTV, pakai apa-apa, obat-obat masuk, itu yang penting. Jadi dari misalnya ada 4 atau 5 tenaga kesehatan, yang masuk itu cuma 1. Yang harus menyuntik, harus periksa ini. Yang lain kita lihat dari CCTV itu untuk menjaga keamanan dokter. Karena dokter juga manusia. Itu makanya. Iya. Kalau dokter malaikat, Beda lagi. Iya, Kalau itu. dokter malaikat ini aku minta panggil. Jangan ya. Jangan ya. Kaki dulu ya. Iya. jadi itu problemnya kan. Nah, Betul. jadi sekali lagi kalau sudah ngomong soal itu, kita tidak ngomong soal materi kan. Oke. Lagi-lagi soal pengabdian. Betul. Nah, itu Ini luar cerita. biasa sekali. Nah, keprofesionalan itu ya dok. Ya, Iya. betul. Nah, Oke. dok, kalau ngomongin tentang kedokteran ini pasti sangat-sangat yang kita sudah tahu prosedurnya ada, terus itu langkah-langkahnya step by stepnya itu ada. Nah, tapi dok, kalau lihat dari pelayanan-pelayanan sekarang ya dok ya, apalagi banyak yang viral-viral bahkan pelayanan ini terkesan lambat, Iya. terkesan Kurang welcome. Iya, kurang welcome atau terkesan dilambat-lambatin lah gitu ya dok ya. Betul, Nah itu betul. cak mana dok pendapat dokter sebagai Iya. ketua ID? Iya, tadi saya juga baru mendengar ada ada masyarakat di acara radio tadi, Ya. Dokter Juli di sana. Dokter tidak tepat janji Iya. praktik jam 4, datang jam 6 gitu ya. Nah, kemudian pelayanan di rumah sakit seperti itu.
Jadi itulah yang seperti saya katakan tadi, pelayanan itu bukan hanya menyangkut dokter. Iya. Kita masuk rumah sakit itu mulai dari parkir, kemudian diperiksa pendaftaran, diperiksa dokter, kemudian pemeriksaan lab, ada masuk ruangan kalau harus dirawat inap, tempat penuh, itu kan problem semua kan, yang dikeluhkan itu. Dan biasanya sekali lagi karena tokoh sentralnya adalah dokter, yang disalahkan itu biasanya dokter. Iya. Gitu. Apa dokter lambat nian gitu ya. Kadang-kadang dokter pun untuk parkir susah gitu. Iya, betul. Tidak mudah. Jadi untuk parkir, karena apalagi kita di Rumah Sakit Muhammad Husin misalnya kan, itu sudah diinstruksikan oleh pemerintah, kita harus mengutamakan pasien. Jadi kalau ada satu tempat untuk parkir, suruh pasien dulu. Itu belakangan. Tapi karena itu kita tidak bisa melayani kan, jadi akhirnya dipisah-pisah lah. Kadang-kadang ada perbedaan, ada yang tidak boleh, tapi tetap dia sulit ya. Dan yang kedua, memang selain dari balik itu ke fasilitas kan. Fasilitas misalnya untuk pemeriksaan lab kita harus antrian. Iya. Untuk pemeriksaan ronsen kita harus antrian. Apakah ada peran dokter? Tetap ada. Karena nanti yang membaca, mengkonfirmasi adalah dokter. Dokter kalau diomong tadi sudah banyak 2.000. Ternyata dokter spesialis patologi misalnya untuk lab itu hanya 3 orang misalnya kan. Melayani ratusan orang sekali. Jadi tetap ada kesenjangan antara keinginan pasien dengan apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan gitu ya. Nah, kita tetap berusaha maksimal ya, seperti saya sebetulnya kan. Ini seharusnya kan saya kan tugasnya di rumah sakit kan. Betul. Tapi karena ada tugas yang harus saya lakukan, saya harus istirahat. Tadi kuncinya dari Dokter Yuli tadi, sebetulnya yang kurang kita itu adalah miskomunikasi. Jadi kalau kita misalnya pas ada acara ini, misalnya teman kita di front office harus ngomong, pada hari ini dokternya praktek jam 2 sampai jam 4 misalnya gitu, karena dia ada kegiatan lain. Nah itu kadang-kadang yang tidak nyambung. Betul. Miskomunikasi deh. Miskomunikasi. Betul. Itu yang standarnya. Nah, apakah setelah itu tetap ada penyimpangan? Tetap ada. Karena sekali lagi kita selalu berhadapan dengan kasus-kasus yang sifatnya gawat darurat. Jadi kalau ada 3 orang misalnya yang berobat, 1 yang gawat, kita wajib untuk mengutamakan yang 1 ini. Walaupun ini sudah antrian lama. Ada kegiatan yang lain, misalnya dokter-dokter bedah atau dokter objin. Jangankan pekerjaan lain, kadang-kadang pekerjaan di rumah tangganya pun harus dia tinggalkan. Nah itu lagi-lagi komunikasi. Kalau itu disampaikan dengan pasien, maaf dokternya lagi operasi, gitu, mungkin kita bisa memaklumi kan. Nah tapi kadang-kadang karena kesibukan itu komunikasinya itu yang terhambat. Dalam percintaan aja dok, kalau miskomunikasi bisa putus. Itu. Iya, ini slip namanya. Sebetulnya saya ada cerita untuk itu. Tapi jangan di TV dok. Jangan di TV, nanti ya. Baik. Oke dok, karena kita kan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kita juga selaku ketua umumnya. Ada laporan-laporan nggak sih dok ke Pak Zulher selaku ketua ID ngomong ke wah terutama kita sorot RSMH yang alatnya kurang canggih atau belum lengkap, tapi kalau untuk sekarang ini kan sudah sangat bagus ya. Nah masih ada kurang nggak dok ini? Selalu ada kurang karena memang ilmu kedokteran dan alat-alat kedokteran itu berkembang sangat pesat. Jadi apa yang hari ini sudah maksimal 2-3 tahun lagi sudah ketinggalan. Nah kita ketahui di negara-negara ini yang paling cepat mengikuti tren itu Singapura. 2-3 tahun langsung ganti. Kalau kita pikir ya, kalau kita dari sisi ekonomi, alat itu kan harus BEP. Break even point ini berapa lama? 2 tahun, 3 tahun setelah itu. Nah itu rasanya belum balik itu. Lah ada alat baru lagi. Nah, jadi memang tadi kalau ditanya dukungan pemerintah itu harus memang sangat kuat dan juga masalah swasta. Kalau Singapura aku lihat dia itu bukan hanya melihat profit dari lembaga kesehatannya, dari rumah sakitnya saja. Dia menghitung itu, yang dihitung oleh pemerintah itu mulai dari kehadiran pasien naik pesawat, kemudian belanja di Singapura sampai ke situ. Sehingga dia
mikir itu bukan karena alat ini baik BEP-nya, tapi mulai bagaimana devisa itu masuk, itu harus sudah kita pikirkan. Nah, target kita kapan lah dok kira-kira? Sekarang sudah mulai ya Sudah itu mulai. wisata kesehatan katanya kan, tapi alhamdulillah belum jalan. Iya. Ya karena banyak faktor itu. Uang nak datang ke Palembang ini, aku ingat dulu di Batam itu kan ada buat rumah sakit bagus. Iya. Harapannya apa? Harapannya supaya uang Singapura galak berobat ke kita, Betul. ke Batam. Aku bilang mah ini, kalau nak nyuruh uang Singapura berobat ke kita tidak akan tertandingi. Karena tadi alat-alat canggih kalau kan. Iya. Jadi buatlah di situ pengobatan tradisional, aku bilang. Kalau di rumah sakit tuh ada Mak Erot, ada dukun patah, Iya. mungkin galau datang ke situ kan. Benar-benar. Nah, jadi sama dengan Cina dulu kan. Cina dulu kan dia jadi top itu karena dia membuat tradisional medicine. Jadi itu yang dia modernisasi. Nah, itu kayaknya pemerintah juga sudah mulai mengarah ke sana ya. Ya, tapi ya, kita kan harus bersabar ya. Iya, berarti. Banyak mikiri. Tapi dok, masih kalau susah. zaman-zaman dulu kan ingatnya dok, yang masih statusnya rumah sakit Ya, umum, ya. belum RSMH. Jadi kita tuh sedikit dikit-dikit berobatnya nak ke situnia, Ya. ke swasta ya. Ya. Tapi sekarang lo RSMH, justru Ya. mereka yang kemarin terkenal ngerujuknya ke RSMH, Ya. karena alatnya sudah sangat canggih. Canggih. Karena itu pemerintah kita sudah cukup kuat. Ya betul. Sehingga- Asik kemarin dok kuota warisi kita berobat ke RSMH. Bela ke puskesmas Pak Jobe tuh dapat bubur kacang itu. Berobat di situ. Benar sih? Suntik polio apa? Iya. Nah, jadi balik soal pelayanan tadi, makanya kita itu sebetulnya kan oleh pemerintah itu dibuat sistem berjenjang. Iya. Apalagi kalau BPJS kan. Jadi yang sakit-sakit batuk pilek cukuplah di puskesmas baik atau di klinik. Kalau yang agak berat dikit di rumah sakit tipe C. Agak berat dikit rumah sakit tipe B. Iya. Nah, yang sangat berat di A, itulah rumah sakit Muhammad Husin gitu ya. Betul. Supaya betul-betul sama-sama tertampung. Jadi pasien yang berat biasanya langsung dikirim oleh rumah sakit di bawahnya ke atas. Nah, jadi dengan demikian ada pembagian kerja lah ya. Iya. Pembagian kerja. Nah, Ini ASI dok, nak langsung dimasuk ke P1 dok. Satu gawat ya. Oh, jangan ya. Jangan berat itu. Berat itu. Lakomannya dok. Lakoman. Iya. nah dok, sekarang ini kan apalagi kalau misalnya kita ke tetangga-tetangga sebelah, uang Palembang ini ternyata banyak loh dok yang hijrah untuk melakukan kesehatan atau Iya. sekedar cek Iya, ke sana. iya. Nah, itu tanggapan dokter sebagai ketua Biasa ini baik. Kenapa? Karena sama dengan kita. Iya. Uang itu galak nyambil. Ya. Jadi kalau aku tanya, nah, ngapa berobat? Kan ada kemarin yang kawan aku yang jualan di Pasar Gubah kan. Aku nak katanya nak operasi ini nak di Malaysia gitu Iya. kan. Jadi cerita kan. Jadi ditanya oleh nyonya, ngapa nak ke sana? Dan di sini kan banyak gitu. Iya. Aku tuh kan sekalian jalan-jalan gitu. Oh iya. Sekalian jalan-jalan, nah sudah nyambil ini gitu. Karena dia kan banyak membuat paket kesehatan itu sama dengan kita paket umroh tadi kan. Iya. Nah, itu yang ingin dicobakan oleh pemerintah Indonesia. Nak jual paket juga seperti itu, sekalian jalan-jalan kan check up gitu ya. Nah, tapi ya artinya mau mulai itu kan tidak bisa hari ini mulai besok jadi kan. Betul. Nah, mereka itu yang menjadi masalah. Mereka itu kekurangan pasien. Kita ini bertumpuk pasien itu. Jadi kalau kita nyewa antriannya panjang. Kalau di sana, kalau cerita kawan-kawan yang sudah pernah itu dijemput di bandara. Ayo masuklah ke sini. Tidak gati sih nunggu di IGD 8 jam itu tidak gati cerita. Nah itu jadi memang untuk itu kita harus meningkatkan fasilitas kesehatan gitu. Bukan hanya kualitas tapi jumlahnya juga. Nah, dan yang istimewanya kalau keluar kota, keluar negeri, galak bayar mahal kan. Ya. Kalau jual tanah istilahnya. Kalau kita ini pakai BPJS jadilah gitu ya. Iya benar. Nah, itu sering terjadi itu. Jadi kadang-kadang dia bandingkan ngapa dengan dokter di Indonesia ini susah sekali. Iya. Komunikasi jarang gitu ya. Cepatnya, cepet. Sebetulnya bukan di situ letaknya. Yang kita berobat di sini yang nunggu ada uang 100 gitu ya. Betul. Di sana uang 10. Kalau kita nak sama waktunya, sama-sama setengah jam, balik tengah malam subuh kan. Betul. Nah, kalau kita nyinggung dikit ini bukan fokus lagi ya. Ini bukan masalah biaya misalnya. Mereka di sana bayar $100 tidak keberatan. Iya. Kita di sini 100.000 alangkah mahalnya gitu ya, istilahnya. Jadi tetap kalau di negara tetangga kita hukum bisnis itu berlaku. Iya.
Anda konsultasi 5 menit bayarannya sekian, konsultasi setengah jam bayarannya sekian gitu ya. Kalau kita di sini kan masih tetap pengabdian tadi. Iya. Itu intinya. Apakah itu ada salah satu faktor rasa tidak percaya terhadap dokter atau yang ada di tempat kita, atau rasa tidak percaya dengan alat-alat yang ada? Ya. Atau adakah faktor itu, Dok? Ada faktor itu. Ada faktor itu. Walaupun kadang-kadang dalam hati mereka, mereka itu lebih cenderung ke pelayanan dengan alat. Oke. Kalau kita ngomong, walaupun misalnya dia tidak ngomong dengan aku, mungkin dia ngomong tidak lemak kan? Iya. Dia ngomong, ada profesor yang di Malaysia misalnya, dia tuh masih asal berobat, dia masih balik ke aku misalnya gitu ya. Betul. Karena dia ngomong kalau untuk tenaga dokter itu di mana sama baik. Ilmu kita kan sudah relatif hampir sama. Tapi fasilitas, pelayanan yang tadi servis jemput ke bandara itu rasanya belum gitu kan? Belum. Masih tangi itu. Masih tangi, datang by ambulans kita kapan datangnya kan? Iya, Itu. betul. Jadi memang banyak hal-hal yang harus kita perbaiki lagi. Baik. Tapi sekarang, Dok, karena sudah menuju ke tahun politik, banyak ambulan gratis, Dok. Oh iya. Kita bakal balik lagi, Iya. Dokter. Beda. Paling singkat ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Halo Palembang. Baik, makasih pemirsa masih bersama kami. Tentunya ini masih live dari Studio Dopal TV. Kami masih ngobrol dengan Ketua Umum ID Palembang, cabang Palembang. Dan tentunya ini kalau ngomongin tentang pelayanan kesehatan itu pasti banyak kurangnya, Dok. Iya. Iya, pasti banyak pro dan kontranya, Dok. Betul. Nah, tapi kalau itu ngomongin tentang pelayanan kesehatan, kalau untuk petugas kesehatan ya, Kak, Ya. kalau di Kota Palembang ini sudah cukup baik kah, Dok? Ataukah masih ada banyak yang ngeyel? Iya. Masih banyak kah? Persilakan, Dok. Tetap begini, yang namanya manusia itu kan, ada yang sebenarnya kalau baik itu relatif kan, Ya. ada yang disenangi, ada yang kurang gitu ya. Intinya memang kalau kita ingin jadi pelayan kesehatan, ya namanya juga pelayan kan. Betul. Jadi pelayan itu sebetulnya dari awal idealnya kita jadi petugas pelayanan itu dari awal kita masuk itu kita sudah harus punya kesadaran bahwa kita ini nanti pelayan. Ya. Dan pelayan itu bukan sesuatu yang hina gitu ya. Itu kan namanya kan melayani. Ya, kalau kita mampu melakukan itu, ya banyak sekali. Makanya tadi kan kalau kita balik cerita ke cita-cita, kenapa anak-anak kalau ditanya ngapa pengen ada dua, kalau tidak jadi polisi jadi dokter kan? Betul. Ya pengen jadi dokter, pengen jadi polisi gitu. Kenapa? Bukan karena dokter itu lebih baik dari profesi lain, tapi yang kontak dengan anak-anak itu umumnya dokter. Iya. Ya. Dari awal mungkin dia sakit, dia apa kan kontrol. Nah, jadi dia melekat itu bahwa wah enak juga jadi dokter gitu ya. Iya. Nah, kalau polisi kan udah sering dilihatnya di jalan-jalan kan. Nah, tadi kemarin kita ada acara seminar nasional. Kebetulan ada profesor satu dari Lamongan. Kita ini HUT ID tahun ini itu dipusatkan di Lamongan. Oke. Itu kemarin ada di sana, dia mengatakan untuk saat ini yang diminati dan dihormati, profesi yang dihormati itu untuk di Indonesia ini masih dokter, ya. Dia cerita di Finlandia yang dihormati itu ada dua, dokter dan guru. Guru ya. Gitu ya. Jadi artinya fakultas kedokteran dan fakultas keguruan itu peminatnya banyak gitu ya. Oke. Minatnya, antriannya panjang gitu. Nah, ini kan satu hal yang menarik kan. Sebetulnya anak-anak kita juga dekat dengan guru. Iya. Nah, jadi saya selalu mengatakan dengan calon-calon mahasiswa kedokteran, kalau bisa dalam psikotesnya itu harus dicari yang punya jiwa pelayanan. Di beberapa fakultas kedokteran itu yang saya tahu di UI itu ada tulisan di situ, ya, menjadi dokter baik, menjadi pebisnis juga baik, tetapi jadi dokter yang pebisnis itu tidak baik. Oke. Nah itu, jadi artinya harus kita pisahkan mana yang urusan bisnis, Betul. mana yang urusan pelayanan tadi. Oke. Walaupun kita tahu bahwa siapapun sebagai manusia, dokter juga butuh kesejahteraan seperti itu ya. Dan dia untuk melakukan pelayanan dia harus didukung oleh kesejahteraan yang mencukupi. Iya, Itu sudah satu hal yang wajar gitu ya. Jadi
balik cerita ke pelayanan, tetap ada orang yang kadang-kadang salah jurusan, ya. Kadang-kadang ini kan biasanya kan sama dengan kita pengennya jadi seniman, orang tua kita kan pengen jadi polisi, misalnya kan, itu sering terjadi. Nah, yang nasihat saya selalu saya menyarankan kepada adik-adik kita ya, sebagai ketua ID, apapun cita-cita Anda, kalau Anda sudah jadi dokter, nikmatilah profesi Anda. Iya. Ya, jangan dihayal-hayalkan lagi mau jadi artis, jadi apa gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lebih serius melayani. Iya. Gitu. Baik, Itu kira-kira. Dok. Benar. Nah, jadi Dok, kenapa Dok HUT ID di Lamongan untuk tahun Ya. ini? Kita kapan dapat gilirannya? Dok? Jadi itu biasanya penawaran. Penawaran. Penawaran kita sudah pernah menjadi tempat untuk muktamar ID. Muktamar ID itu adalah pertemuan ID terbesar gitu ya. Kita pernah tahun 2009 kalau saya tidak salah pernah ada acara kita di sini. Jadi bergantian ke daerah-daerah. Oke, daerah. Tahun lalu di Bandung, tahun ini di Lamongan. Baik. Nah, itu. Nah, tadi dokter kan sempat di awal-awal segmen itu tadi sempat dokter bilang bahwa hari Sabtu akan ada bakti sosial. Iya, betul. Nah, itu aktivitasnya apa aja, Dok? Itu biasanya kita melakukan ini leadernya adalah ID wilayah sebetulnya. Kita mendukung, jadi dari ID wilayah didukung oleh ID cabang Palembang. Itu ada kegiatan di Kamangiwa, biasanya senam bersama, pemeriksaan kesehatan, ceramah kesehatan, hal-hal yang seperti itu biasanya kita lakukan. Iya. Sini Dok, caknya dia Iya. ngambil antri ya. Antri ya. Antri bagi-bagi itu ya. Kayaknya Karena karena ada bak sosial tadi kan. Betul. Sosial. Untuk berbagi ya. Betul. Iya, Oke, jadi betul. rangkaian itu nanti kita bisa kita saksikan Kita sama-sama di sana. Betul Baik, sekali. Dok. Kira-kira karena kita ini dari tahun ke tahun ini dunia semakin canggih. Iya. Kita harus punya inovasi-inovasi yang bakal kita kembangkan lagi. Nah, kalau dari ID Dewe Dok, ini cak mana Dok? Kalau dari ID Dewek sebagai sebagai kok lupa ya? Sebagai ikatan lah, Iya. sebagai perhimpunan, ya kita tentu melaksanakan hal-hal yang administratif yang sifatnya lebih canggih. Iya. Ya. Jadi hubungan komunikasi IT itu tetap harus kita kembangkan, itu yang pertama. Kemudian dari sisi materi, ya misalnya kita mengadakan acara simposium, seminar, itu kita sudah agak menjurus ke hal-hal yang canggih seperti itu. Jadi di samping kita, macam tadi saya mengatakan kan kita akan mengadakan pertemuan ilmiah tahunan bulan November nanti. Itu tema kita justru target kita adalah pelayanan primer. Iya. Yang tadi di puskesmas, di klinik tadi. Jadi temanya itu adalah meningkatkan kompetensi para dokter di pelayanan primer. Oke. Karena sekarang ini kan orientasi orang kan biasanya langsung ke spesialis, subspesialis gitu ya. Seolah-olah pelayanan primer ini tertinggalkan. Nah, kita pengen memberikan pembekalan kepada mereka supaya mereka itu bisa mengikuti kan, Betul. mengikuti perkembangan ini. Karena saya sendiri selalu mengatakan kalau ada pasien-pasien yang datang, Dok, saya sudah berobat Dok, tapi cuman ke dokter umum gitu, gitu ya. Saya bilang, Bu, dokter umum itu bukan cuman. Untuk jadi dokter umum itu perlu 7 tahun Bu sekolahnya. Betul. Jadi dia juga sudah dibekali ilmu-ilmu yang mumpuni. Kalau sekedar batuk pilek baik, sebetulnya untuk apa ke dokter spesialis? Iya, Nah ke itu dokter umum. dokter umum itu sangat menguasai masalah itu. Betul. Nah, jadi pengertian-pengertian seperti itu yang kita ingin sampaikan supaya tugas yang tadi berat, yang antrian panjang, Iya. itu kalau kita bagi rata dengan untuk 2.200 dokter tadi, itu selesai itu. Betul. Betul. Dok, kalau kita sempat, karena kan sekarang sosial media nih, wah, Ya. cepat sekali kita mendapatkan informasi Ya, yang viral-viral atau yang hoax lah termasuk Ya, ya, Dok. betul. Jadi pernah kita tonton sih ya waktu Ya. itu misalnya pelayan apa namanya itu pasien BPJS, Ya. Ibu ASI, Ya. kalau misalnya yang bayar dewe Ibu ASI selamat pagi. Iya, iya. Nah pas BPJS, oh Ibu ASI, itu ada sanksi nggak Dok? Kita, Sebetulnya, sebetulnya ke kita tidak pelayan boleh, tadi. kita tidak boleh kan membedakan itu ya. Betul. Ya. Tidak boleh membedakan itu, dan BPJS itu adalah bagian lain dari rumah sakit. Ya. Jadi rumah sakit untuk memberikan pelayanan BPJS, dia harus bekerja sama dengan BPJS. Dan bekerja sama dengan BPJS itu ada syarat-syarat banyak. Iya. Salah satu syarat itu adalah tidak boleh membedakan
pasien. Ya. Nah, membedakan pelayanan pasien. Tidak boleh memberikan obat di luar yang ditetapkan oleh BPJS gitu ya. Itu ada aturannya. Kalau memang ada laporan seperti itu, yang negornya itu BPJS. Bisa-bisa kerjasama itu di stop. Bahkan sekarang ini, ya saya selalu guyon begitu, yang ditakuti oleh rumah sakit itu sekarang bukan Menteri Kesehatan, BPJS. Karena dia yang bayar. Bahkan di Rumah Sakit Muhammad Husin itu, kita para dokter, perawat itu, kan tadi sudah saya katakan yang berobat di rumah sakit umum itu kan yang super canggih, biaya yang besar. Itu kalau kadang-kadang kita sendiri lupa, kalau ada pasien-pasien umum itu, kita menganjurkan, kenapa tidak masuk BPJS, Bu? Ini biaya yang besarnya. Betul. Nah gitu ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang justru orang yang memakai BPJS itu dewek ngeraso kaget aku nih jangan-jangan apa namanya dibedakan gitu. Padahal para dokter-dokter itu juga pakai BPJS. Betul. Iya, Nah, betul. itu. Tapi dok, kalau pelayanan BPJS dan juga pelayanan umum, Ya. obatnya juga akan berbeda kan? Iya. Karena sekali lagi kalau yang BPJS obat-obatnya sudah ditetapkan oleh BPJS. Pakailah obat ABCD. Betul. Kalau pakai umum tidak ada perbedaan itu, ditanggung langsung gitu ya. Itu yang kemudian ada yang ngomong, dok kalau pakai BPJS kan lamonian dok. Iya. Itu hukum sebetulnya hukum alam ya. Asal uang 100 berobat dengan uang 10, pasti kita lebih lama uang 100 kan. Iya. Nah, jadi sebaliknya kadang-kadang begini. Saya pernah melihat gitu ya. Pasien dia berobat umum. Nunggu dokter sampai tengah malam misalnya. Anggaplah ke Prof. Alikani tadi kan itu sampai jam 2 malam kan. Nggak kata yang komplain. Karena dia ngerasa, dia memang aku cari, aku bayar dewek gitu. Betul. Tapi pasien BPJS berobat sampai jam 10 malam dia lah komplain gitu. Karena dia ngerasa pasti aku dibedakan ini. Iya. Nah, jadi yang saya kalau kita lihat itu yang paling penting itu kita nikmati baik. Iya. Nikmati kalau kita pakai BPJS kita nikmati rame-rame kalau istilah iklan tuh serunya rame-rame kan? Iya, serunya rame-rame. Itu Iya, ya. betul. Tempat kita ngobrol, diskusi, mungkin arisan gitu Iya. ya. Kalau pasien umum ya dia uang 10, otomatis dia lebih cepat. Itu baik sebenarnya. Untuk jadwal, yang aku tahu di Rumah Sakit Muhammad Husin kan ada yang sering ngomong, dok jadwal operasi aku lamonian dok. Kalau aku pakai umum mana lah dok gitu ya. Sama baik. Sama baik. Sama baik. Nah itu, walaupun ada rumah sakit yang kadang-kadang kan tetap ada private wings gitu ya. Nah, private wing atau general wing itu sama baik, tapi memang yang private, yang general itu walaupun dia bukan BPJS, pasien umum ya tetap jalannya cak itu. Kira-kira dok, untuk ini 2023, 2024 ke depan dan lain sebagainya untuk tahun ke depannya, apa nih dok target kita sebagai ID ini? Kalau target kita ID itu adalah satu, bagaimana kita ingin mengajak segenap anggota ID itu betul-betul menjadi kecintaan masyarakat. Bahkan saya ingat kemarin lagi-lagi tentang seminar nasional ini ada ketua ID wilayah Jawa Timur. Nah, itu mengatakan kita ingin kayak yang di WA kita itu, yang di media sosial kita itu kan yang banyak adalah K-pop gitu ya. Yaitu bintang-bintang Korea gitu. Kapan yang idola anak-anak kita ini adalah para dokter yang senior, yang tua itu. Jadi bukan itu kan perumpamaan saja. Jadi kita itu memang betul-betul ada di hati masyarakat. Caranya tadi sesuai dengan tema tadi, kita harus tetap menjaga tradisi luhur, karena kalau kita jaga tradisi luhur itu, insya Allah kita akan dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Betul. Tetap tinggi kepercayaan masyarakat untuk gitu. dokter. Baik, ini luar biasa sekali. Ini ACP berobat di Bang Didi kita ke dukun patah be. Jangan dong. Tapi itu sering kan? Nah, itu terjadi. Baik, ini luar biasa sekali dan Mang Cek Beca itulah sedikit polemik ya dari pelayanan kesehatan atau juga petugas kesehatan, tapi yang pasti petugas kesehatan itu selalu akan melayani kita dengan sepenuh hati. Bukan begitu dokter? Dan kalau kata pepatah Mang Cek Didi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan terima kasih untuk pemirsa Halo Palembang pagi ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Dr. Zulkhair Ali, SPPD KGHV Nasim selaku Ketua Umum ID Cabang Palembang. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang lebih luas lagi dan waktu yang lebih lama lagi.
lagi. Aku Didi Valdian. Dan saya Sefa Rimanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.